Dia lagi nyari kunci sambil nunduk. Tiba-tiba tetangga dari belakang peluk dia. Ngapain sih? Lo ngapain? Dia cuma ngeluarin tenaga dikit di pinggul. Orang tua itu langsung terpental ke tanah. Rencananya mau kabur balik ke rumah. Tapi orang tua yang gak nyerah itu nyerang lagi. Dia nggak tahu orang tua itu hidup atau mati. Ketakutan sampai bingung harus ngapain. Tapi di TKP yang jelas banget gini. Malah ketahuan sama kurir pengantar paket. Yang lihat semuanya jelas banget. Mereka angkat satu jari. Udah bikin dia hancur lebur reputasinya. Tetangga tante tahu orang tua itu kenapa-napa. Belum selesai main mahjong, buru-buru pulang. Lihat dia, tanpa tanya langsung nyerang. Langsung dorong dan hajar habis-habisan. Dia cuma bisa merendah buat jelasin. Bilang orang tua itu kelaparan, godain dia. Tapi karena badannya yang gede banget, semua orang malah yakin dia yang salah. Cewek gendut yang menjijikan ini, pengen selingkuh. Tapi dia pegang dada aku, loh, mana mungkin salah paham? Ya Tuhan, tolong deh, matanya gak buta, ngapain nyentuh lo? Lihat deh, menjijikan banget. Suami gue mana mungkin suka sama gendutan ini. Cuma bisa nyakitin orang tua. Dia bingung caranya buktikan dia gak salah. Cuma bisa pasrah dimarahin di tempat. Untungnya kurir ganteng itu. Di saat dia putus asa banget, muncul kayak sinar harapan. Bela dia dan bilang yang sebenarnya. Kata suami lo, gue dengar jelas banget. Sekarang gue ceritain ke semua orang. Karena label, gendut. Dia udah biasa dihina orang. Tapi orang yang pertama kali bela dia. Karena kebaikan hati. Tanpa sengaja. Buka pintu hatinya yang penuh debu 30 tahun. Pas jalan bareng Siwu. Cewek ini pertama kali lepas semua kewaspadaan. Lihat wajah ganteng Siwu dari samping. Hati dia berdebar gak ketulungan. Sampai gak bisa nahan diri. Dia gak tahan pengen tanya apa yang bikin bingung. Gak ngerti kenapa Siwu yang ganteng. Mau bantuin cewek dengan badan kayak dia. Sampai Siwu ceritain tentang julukan dia dulu. Cewek ini baru pertama kali ketawa lepas di depan orang. Hahaha apa sih itu? Hantu laut atau apa? Rasa minder hilang seketika. Dia gak tahan pengen ambil HP. Buat foto cowok ganteng di depannya. Dan beruntung bisa selfie bareng. Tatapan suka sama seseorang gak bisa disembunyikan. Dan awal sebuah cinta. Biasanya dari buka foto di HP ratusan kali. Terus ketawa-ketawa sendiri di kasur. Biar pas ketemu lagi, bisa kasih kesan yang lebih oke. Jadi dia putusin buat olahraga. Biar punya penampilan baru. Baru aja turun dari rumah. Dia udah bawa ayam goreng sama bir. Duduk selonjoran di bangku taman. Mulai isi energi buat lari malam. Ada anjing kegoda sama baunya. Duduk di depannya nunggu dikasih makan. Tapi dia cuma ngegodain doang. Anjing itu kayak ngerasa dihina lagi. Belum sempat ngelepas awkwardnya. Bola basket tiba-tiba nyasar ke tangannya. Tapi anak itu bukannya bilang makasih. Malah ngejek, gendut, sambil balik badan. Awalnya dia gak mau ambil pusing. Tapi beneran gak tahan sama beberapa brengsek. Yang ngejar-ngejar dia. Hina-hina habis-habisan dari belakang. Haha, udah nembak cowok, ya? Bentar, lo bukan penutup sumur, ya? Penampilan lo gitu, masih inget? Oi, siapa suami gue? Sini lo. Dia. Ngapain sih? Kalau suka ya bilang dong. Udah bilang, harus cium dulu, tahu? Cium. 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 Minggat? Gendut banget. Lo yang minggat? Bego. Gendut banget, sekarang lo gak bisa ketawa. Tiap ketemu hal yang bikin kesel. Dia selalu tidur buat lupain masalah. Tapi kali ini belum sempat. Benar-benar. Pagi-pagi udah dibikin makin kacau sama brengsek itu. Gendut. Gila banget. Jangan lari, lo. Lo sentuh gue sekarang. Bego. Gue salah apa sama lo? Belum sempat bersihin badan. Pintu kamarnya udah diketok orang lagi. Masih kesel? Dia buru-buru ke dapur. Marah banget sampai ambil pisau potong tulang. Baik-baik sama lo. Kurir baik-baik sama lo, ya? Gue lagi masak. Tiba-tiba Siwu muncul. Bikin dia yang berantakan gak berani angkat muka. Cuma pengen cepet tanda tangan.
terus nutup pintu dan kabur. Lihat dia penuh cangkang telur. Siwu baik hati mau bantu bersihin. Tapi karena trauma gendut, setiap orang yang mau deketin, selalu bikin dia yang udah kapok. Refleks ngejauh banget. Munculnya Siwu malah bikin dia minder. Apalagi ibunya yang kurus dan cantik. Suka nyindir pas ngobrol. Bikin dia tambah yakin harus berubah. Gue bakal usaha bareng kalian. Bantu kalian jadi lebih sempurna. Sekarang, ikutin gue bilang. Gue bisa. 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 5. Satu, diet pertama kali. Dia ngerasa badannya kayak mau copot. Tapi pas dengar suara Siwu, langsung kayak disuntik semangat. Buat dia, Siwu itu kayak cahaya. Gak cuma bikin hidupnya yang suram jadi berwarna, tapi juga bikin hatinya yang lama gak disentuh. Kayak kedatangan tamu spesial buat pertama kali. Cowok ganteng yang bersin semuanya. Makanya buat diet, dia rela mati-matian. Tapi setelah berhari-hari ngegas, berat badan bukannya turun, malah naik. Dia tetap dihina kemana-mana. Masih dipanggil julukan yang dia benci. Sama anak TK. Aduh, bawa aku, Bu Guru. Lo nggak panggil dia tuan lagi? BOP kiri kanan. Kesel? Dia cuma pura-pura. Nakut-nakutin anak kecil. Ketahuan ibunya, dimarahin habis. Terus diseret ke tempat sepi. Dimarahin sampai babak belur. Di jalan pulang dia masih kesel. Tapi pas lihat ada yang butuh bantuan, dia tetap langsung bantu. Gara-gara butuh 2 kursi buat nampung badannya, dia mati-matian gak bisa keluar. Jadinya kayak biasa, di depan orang, kena ejekan yang gak kentara. Iya, duduk aja lo. Meski udah 30 tahun, dia udah biasa sama pandangan aneh. Tapi kali ini dia ngerasa beda. Mukanya panas banget kayak belum pernah. Emosi yang numpuk tersangkut di tenggorokan. Gak naik, gak turun, gak bisa diatasi sendiri. Akhirnya dia ajak Siwu ketemuan. 30 tahun ini pertama kali dia dandan. Pengen jadi putri cantik. Tapi tetap aja gara-gara badan. Kencan pertama sama Siwu. Malah bikin malu gede. Meski Siwu gak bilang apa-apa. Malah nenangin dia. Tapi awkwardnya cowok cewek ini. Makin bikin dia yakin harus berubah. Jadi cewek ideal yang ramping. Sejak malam itu, dia olahraga mati-matian berhari-hari. Tapi pas hari pengecekan, dia lihat mata gurunya masih ngejek. Masih lihat mereka kayak gumpalan. Lihat orang di sekitar lo. Lo nggak tahu dia aslinya berapa kilo. Lo juga nggak tahu dia udah turun 10 kilo. Jadi, coba bilang ke gue. Lo lihat apa? Bener, lo cuma lihat orang gendut. Bahkan segerombolan. Gendut-gendut di atas 80 kilo. Dia inget banget pas timbang di rumah. Beratnya udah turun ke 95 kilo. Tapi entah kenapa, pas timbang di sekolah malah naik banyak. Dia nggak curiga sama sekolah. Cuma mikir dia yang salah makan. Minum cola tanpa gula itu. Tapi dia nggak bakal nyangka. Masalahnya ada di timbangan sekolah. Sekolah sengaja manfaatin psikologi mereka. Jualan ke mereka. Kecemasan orang gendut yang cuma pengen cantik. Kalian punya beberapa produk khusus buat ngatasin kondisi kayak gini. Coba cek aja. Atau mungkin dengan kondisi lo. Operasi turunin berat juga pilihan bagus. Dia nolak operasi lagi. Makin takut Siwu jijik sama dia. Tiap makan bareng, dia sengaja tahan porsi makan. Tapi Siwu yang udah berhasil diet, kayaknya nggak peduli sama badannya. Malah lebih khawatir sama kesehatannya. Rasa pacaran bikin dia jadi malu-malu gitu. Kayak cewek biasa pada umumnya. Sama orang yang dia suka. Jadi lembut ngomongnya, manja gitu. Gue lagi diet, nggak mau. Bukan disuruh makan. Gue suapin, bentar. Tangan lo kenapa? Nggak apa, ini gara-gara kerja dulu. Siwu kayak kena titik lelet. Ngeles dikit, terus buru-buru pergi. Dia nggak sengaja lihat Siwu ninggalin barang. Langsung buru-buru ngejar panik. Nggak nyangka gara-gara ini, dia tahu rahasia Siwu. Dan cinta yang baru mulai, tiba-tiba selesai.
Ternyata orang yang udah berhasil diet, takut banget balik gendut, ke penampilan yang mereka benci. Si Wu nggak punya pengalaman sukses nggak balik gendut, cuma muntah-muntah berulang. Dan di tangan yang biasa dipakai, ada bekas gigi yang nggak bakal hilang. Setelah malam itu, kurir ganteng berubah jadi orang tua. Halo, Nona. Baru dia sadar soal kurir Sun Sine. Sun Sine Express, cuma punya moto bikin semua pelanggan ngerasa senyuman kayak matahari. Dia nggak mau percaya, cinta yang susah payah didapetin. Cuma sampai situ doang, dia bohongin diri sendiri. Yakin banget dia sama si Wu. Pasti ada perasaan beneran. Buat buktiin, dia nekat. Tiba-tiba muncul di depan si Wu tanpa kabar. Pengen konfrontasi langsung. Denger si Wu kasih alasan yang dia bayangin. Tapi nggak nyangka, cuma bikin dia sendiri jadi badut. Pacar lo? Belum makan? Mana mungkin, ini pelanggan. Orang yang sering ketemu pas ngantar barang. Kebetulan banget. Lo ngapain di sini? Makan. Jangan ngaco, ya. Gue mau pulang. Pacar, bye. Meski jalan cepat, dia masih denger ejekan orang. Dibilang gak tahu malu. Gendut banget, gitu kok berani. Ngapain tanya, sok-sokan pacaran sama cowok ganteng. Sampai rumah dia kayak mau gila. Cinta udah kena pukulan. Gak nyangka kerjaan koki yang dia idamkan. Malam itu juga kena hina gara-gara gendut. Ibunya rampas tanpa ampun. Lihat model lambung gendut. Matanya udah gak ada sinar. Meski masih lihat penjelasan dokter, telinganya gak denger apa-apa. Dia udah mati rasa. Cuma bisa percaya. Cuma operasi yang bikin dia kuruh dan cantik. Buat dapetin cinta beneran. Dan pengakuan ibunya yang udah lama hilang. Meja operasi dingin. Jadi harapan satu-satunya buat hidupnya. Dia yakin banget cuma dari meja ini. Dia bisa nggak dikucilkan. Jadi orang yang semua orang suka. Operasi selesai lancar. Tapi nafsu makannya malah nambah. Lebih nyesek lagi. Dia malah kehilangan rasa sebagai koki. Yang dia andalkan buat hidup. Orang tua mana yang berani kasih menu ke lo? Ksatria babi lo mana? Makan telur sana. Gendut banget. Lihat deh jijik banget. Suami gue mana mungkin suka gendutan ini. Ubah dunia itu susah banget. Mending ubah diri lo sendiri. Lebih cepat. Malam itu, dia lempar batu bata. Terus masuk rumah dengan lesu. Ngamuk hancurin semua kebohongan di sekitarnya. Di tempat penuh tipuan ini, dia lihat bayangan dirinya sendiri. Yang sempurna. Bikin dia nggak bisa tidur berhari-hari. Ramping dan cantik. Orang asing. Tapi sekarang lihat bayangan itu. Cuma bikin dia kesel banget. Dia inget dia rela taruh nyawa. Cuma buat ngalahin orang asing ini. Ngapain? Gue urus banget. Urusan apa sih ini? Dunia emang gini. Semua orang di mata orang lain. Selalu dinilai dari luar. Otomatis dibagi jadi kelas-kelas. Lihat orang item dan gendut yang sok keren. Orang bakal refleks ngejauh. Terus nengok sekali. Dan nunjuk-nunjuk dari belakang. Ngomongin macem-macem. Gak pernah ada yang mikir. Pas lihat orang gendut. Mungkin dia gitu karena metabolisme. Minum air aja bisa nambah berat. Semua orang otomatis mikir orang gendut. Pasti rakus. Pasti males. Terus tanpa mikir. Sok-sokan kasih saran. Lo harus makan dikit. Olahraga lebih banyak. Usaha lagi. Sialan. Lo baru nyakitin orang. Terus kasih harapan palsu. Gak tahu malu ngajarin orang buat terus usaha. Lo mati aja sana. Orang gendut harus lo urus. Siapa bilang dunia gak boleh ada orang gendut selamanya? Sama-sama hidup 36.000 hari. Gak makan beras lo. Orang tua mereka aja gak bilang apa-apa. Mau hidup kayak apa? Kok lo yang sok ngatur? Di tempat kayak gini, pasti orang-orang yang gak punya kontrol diri. Diet kan cuma ngurangin makan sama olahraga. Iya, gak bisa nyalahin orang lain. Musiknya masih jelek banget. Bikin gue dipukuli gini. Haha, kaget. Gila.
Aduh, nyerah aja.